jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada akhir abad ke-19 di sebuah nagari kecil bernama Pandan Gadang, Sumatera Barat, lahirlah seorang anak yang tak pernah membayangkan bahwa nasibnya kelak akan berkeliling 4 benua sebagai pelarian politik. Sultan Ibrahim, begitulah nama aslinya sebelum dunia mengenalnya sebagai Tan Malaka. Dididik di sekolah Belanda, ia termasuk sedikit pribumi yang mendapat kesempatan belajar, bahkan hingga ke negeri Belanda pada tahun 1913. Namun, apa yang ia lihat di Eropa justru membakar kesadarannya. Ketidakadilan kolonial bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Di sana ia menyaksikan ide-ide besar tentang kemerdekaan, sosialisme, dan perlawanan terhadap penjajahan. Dari sinilah pandangannya terbentuk. Kemerdekaan Indonesia tidak cukup hanya dengan pergantian penguasa, tetapi harus membebaskan rakyat dari penindasan dalam segala bentuknya. Sekembalinya ke Indonesia, Tan Malaka menjadi guru di sekolah perkebunan Belanda di Deli, Sumatera. Ia mendidik anak-anak buruh dengan membaca, berpikir kritis, hingga berani menuntut hak. Belanda merasa ini berbahaya. Ia dianggap menanamkan bibit pemberontakan. Pada tahun 1922, ia diasingkan. Dari sini dimulailah perjalanan hidup seorang pelarian internasional. Di Manila, Shanghai, Singapura, Bangkok, hingga Moskow, Tan Malaka bergerak menghubungkan gerakan anti-kolonial Asia. Namanya menjadi bayang-bayang yang ditakuti oleh pemerintah kolonial Belanda. Saat tokoh-tokoh pergerakan lain berada di penjara atau berjuang di tanah air, Tan Malaka berjuang di balik layar, membangun jaringan internasional untuk pengakuan kemerdekaan Indonesia. Tahun 1945, ketika Jepang menyerah, Tan Malaka kembali ke Indonesia secara rahasia. Ia mendesak para pemimpin segera memproklamasikan kemerdekaan, bahkan sebelum 17 Agustus 1945, namun sarannya tidak diikuti. Ketika Republik berdiri, Tan Malaka menyatukan laskar-laskar rakyat yang tidak mengenal komando, menulis Merdeka 100%, gagasan kemerdekaan penuh tanpa kompromi, membentuk gerakan persatuan perjuangan yang menuntut kedaulatan penuh Indonesia. Namun, pandangannya berbeda dengan strategi politik Bung Karno dan Hatta yang memilih jalur diplomasi. Perbedaan ideologi membuat Tan Malaka dianggap pengganggu. Akhirnya Tan Malaka ditangkap oleh pemerintahan Republik sendiri tahun 1946. Ironis, pejuang kemerdekaan ditahan oleh negara yang ia ikut perjuangkan. Setelah keluar dari penjara, Tan Malaka kembali ke garis depan perjuangan fisik melawan Belanda. Ia memimpin pasukan gerilya tanpa imbalan, tanpa jabatan, tanpa sekutu. Bahkan banyak rekannya telah menjauh. Hingga suatu pagi, 21 Februari 1949, di Kediri, Tan Malaka ditangkap oleh tentara divisi Batalion Sikatan, tanpa proses pengadilan, tanpa identifikasi jelas. Ia ditembak mati. Mayatnya dikuburkan begitu saja tanpa nisan, tanpa hormat negara. Seorang pemikir besar, pejuang internasional, meninggal seperti orang yang tidak pernah ada. Bertahun-tahun namanya dihilangkan dari sejarah. Buku pelajaran sekolah hanya menyebut sedikit, bahkan kadang tidak sama sekali. Alasannya, ia dianggap berhaluan kiri, sesuatu yang sensitif pada masa politik tertentu di Indonesia. Namun sejarah tidak bisa dikubur selamanya. Hari ini semakin banyak generasi yang mulai bertanya, mengapa tokoh sebesar Tan Malaka tidak pernah mendapat penghargaan setara dengan jasa dan pemikirannya? Barulah pada tahun 1963, Presiden Soekarno menetapkannya sebagai pahlawan nasional. Namun namanya belum sepenuhnya pulih di ingatan bangsa. Di antara para pendiri bangsa, Tan Malaka adalah simbol dari pejuang yang tidak hanya melawan penjajah, tetapi juga arus zaman dan bangsanya sendiri. Ia tidak punya istana, partai besar, atau kekuasaan. Yang ia punya hanyalah ide, dan keberanian membela ide itu sampai mati. Mungkin ia terbuang dari sejarah, tetapi sejarah yang jujur pasti akan menemukan jalannya kembali. Jika Tan Malaka tidak ada, jalan kemerdekaan mungkin tidak akan seberani dan segemilang itu.
Setelah peluru menembus tubuh Tan Malaka di Kediri tahun 1949, dunia seakan hening. Tidak ada kabar resmi, tidak ada penghormatan negara. Hanya bisik-bisik di antara rakyat kecil dan sebagian pejuang gerilya yang pernah bertemu dengannya. Namanya sengaja tidak disebut, bahkan sebagian generasi baru tidak tahu bahwa ia telah gugur. Di masa-masa awal Republik, politik menjadi pisau bermata dua. Siapa yang tidak sejalan, perlahan dijauhkan dari catatan sejarah. Tan Malaka, dengan ide merdeka 100%-nya, terlalu keras, terlalu murni, terlalu sulit dikendalikan. Buku-buku sekolah kemudian menulis sejarah dengan satu warna. Nama-nama yang dianggap tidak sesuai arus perlahan dipudarkan. Tan Malaka salah satunya. Ia tidak masuk daftar 3 tokoh penting proklamasi. Ia tidak dimasukkan dalam daftar penyusun fondasi negara. Ia hanya menjadi catatan kaki. Bila beruntung. Namun sejarah memiliki memori yang tidak mudah hilang. Ada orang-orang yang menyimpan ingatan tentangnya. Seorang penulis muda bernama Harry Poeze dari Belanda, puluhan tahun kemudian, berkeliling Indonesia demi mencari jejak Tan Malaka. Bertemu saksi, menggali arsip, membuka kembali dokumen-dokumen rahasia. Pertanyaan yang menghantuinya sama seperti banyak anak muda hari ini. Mengapa tokoh sebesar ini hampir dihapus dari sejarah bangsanya sendiri? Waktu bergulir, rezim berganti, politik berubah. Nama Tan Malaka mulai dibicarakan lagi. Pertama pelan, lalu semakin keras. Di tengah mahasiswa dan pemikir muda, buku karya Tan Malaka Madilog, Materialisme Dialektika Logika, kembali beredar secara sembunyi-sembunyi. Buku yang dulu dianggap berbahaya itu justru membuka pikiran generasi baru. Di kampus-kampus, nama Tan Malaka menjadi semacam mitos intelektual. Siapa sebenarnya Tan Malaka? Mengapa ia begitu ditakuti? Pada tahun 1963, Presiden Soekarno akhirnya mengangkat Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Tetapi, penghargaan ini pun seperti dilakukan dalam senyap, tidak memulihkan keterasingannya sepenuhnya. Nama itu belum sepenuhnya bebas. Masih ada bayang-bayang politik yang membuat masyarakat ragu untuk menyebutnya lantang. Namun diam-diam, sejarah mulai menuntut keadilan. Salah satu alasan Tan Malaka dipinggirkan adalah karena ia tidak mau tunduk pada siapapun. Bahkan pada pemimpin besar sekalipun, ia memiliki jalannya sendiri. Ketika banyak tokoh memilih diplomasi dengan Belanda, Tan Malaka memilih jalur perlawanan total. Ini menjadikannya berlawanan arus dengan strategi negara waktu itu. Bagi pemerintah pada masa tersebut, ia dianggap gangguan. Bagi sebagian rakyat kecil dan laskar, ia dianggap pemimpin sejati yang tidak mau berkompromi dengan penjajah. Tan Malaka tidak membiarkan dirinya dimiliki oleh partai, negara, atau ideologi manapun. Ia bahkan keluar dari komunisme internasional ketika gerakannya tidak sejalan dengan kemerdekaan Indonesia. Ia menulis, "Partai boleh salah, pemimpin boleh salah, tetapi tujuan merdeka tidak boleh salah." Itulah mengapa Tan Malaka sering disebut pejuang yang terlalu modern untuk zamannya. Ia berbicara tentang nilai demokrasi, kemerdekaan berpikir, dan ekonomi kerakyatan jauh sebelum itu menjadi wacana di Indonesia. Hari ini setelah Indonesia merdeka puluhan tahun, semakin banyak orang mulai membaca kembali jejaknya. Buku, film, diskusi, hingga konten pendek di media sosial menghidupkan kembali namanya. Kuburan Tan Malaka baru ditemukan dan diakui resmi pada tahun 2010, 61 tahun setelah kematiannya. Itu pun setelah melalui perdebatan panjang. Bayangkan, seorang yang pernah disebut Bung Karno sebagai Bapak Republik Indonesia, barulah punya nisan di tanah airnya setelah lebih dari setengah abad. Seolah sejarah baru berani membuka lembaran yang lama dikunci. Tan Malaka mungkin bukan pahlawan yang diajarkan secara megah di sekolah, tetapi ia menjadi simbol dari satu pesan. Kebenaran yang ditutup suatu zaman akan dibuka oleh zaman berikutnya. Ia gugur sebagai pelarian, tetapi dikenang sebagai pemikir. Ia dibungkam oleh peluru,
tetapi suaranya justru semakin lantang setelah kematiannya. Dan seperti bayangan yang terus mengikuti cahaya, nama Tan Malaka akan selalu kembali. Setiap kali bangsa ini bertanya tentang arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Kisah Tan Malaka meninggalkan kesan mendalam tentang betapa mahalnya sebuah prinsip dan keberanian berpikir bebas. Ia adalah tokoh yang berjuang bukan untuk nama, bukan untuk jabatan, bukan untuk kekuasaan, tetapi untuk kemerdekaan yang menyentuh inti kehidupan rakyat. Perjalanan hidupnya menunjukkan ironi sejarah, bahwa kebenaran tidak selalu dihargai pada zamannya, dan pemikir besar seringkali baru dipahami setelah ia tiada. Kisah ini memberi rasa haru, kagum, sekaligus getir. Haru karena kegigihannya, kagum karena luasnya wawasan dan perjuangannya lintas bangsa, dan getir karena ia justru disingkirkan oleh negerinya sendiri. Namun, seperti cahaya yang tidak bisa dipadamkan, namanya kembali bersinar ketika bangsa ini mulai berani membuka mata dan membaca ulang sejarahnya. Dari kisah Tan Malaka kita belajar beberapa pesan penting. 1. Kebenaran tidak butuh tepuk tangan. Tan Malaka menunjukkan bahwa perjuangan yang tulus tidak selalu membutuhkan pengakuan publik. Ia tetap berjuang meski tidak disanjung, tidak dipuji, bahkan disalahpahami. Lakukan yang benar meski dunia belum siap menerimanya. 2. Berpikir merdeka adalah bentuk tertinggi kemerdekaan. Kemerdekaan bukan hanya soal mengusir penjajah, tetapi membebaskan cara berpikir dari ketakutan, dogma, dan tekanan kekuasaan. Tan Malaka mengajarkan bahwa pikiran yang merdeka adalah fondasi bangsa yang kuat. 3. Sejarah harus dibaca dengan jujur, bukan dengan ketakutan. Jika generasi hanya mempelajari sejarah dari satu sudut, maka bangsa tidak akan dewasa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani mengakui jasa, bahkan kepada mereka yang pernah dipinggirkan. 4. Tidak semua pahlawan dikenang pada masanya. Ada pahlawan yang lahir terlalu awal, sehingga zamannya tidak mampu memahami nilai dirinya. Namun waktu akhirnya membuktikan, nama yang dipinggirkan tidak akan hilang. Ia hanya menunggu generasi yang siap mendengarnya. 5. Tugas kita menuntaskan kemerdekaan pikiran dan hati. Tan Malaka telah memperjuangkan kemerdekaan fisik bangsa, tetapi tugas generasi hari ini adalah melanjutkan kemerdekaan berpikir, berpendapat, dan bersikap adil. Dan di akhir kisah ini saya ingin menyampaikan bahwa jika terdapat kata atau penulisan yang kurang tepat dalam penyajian sejarah ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita jaga niat baik ini, mengenal, menghargai, dan mempelajari sejarah bangsa kita. Jika kisah ini menyentuh atau membuka sudut pandang baru bagi Anda, mohon dukungannya dengan like, share, dan subscribe, agar lebih banyak cerita yang dapat kita ungkap bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.